Awalnya sih ya itu dari Honda Beat yang kita konversi dikenal oleh masyarakat, oleh PLN itu yaitu dari Honda Beat itu. Mengembangkan sepeda motor listrik ini sebetulnya sekitar tahun 2015-an. Oh, udah lama ya Pak? Betul. Sebelum kita viral ini udah lama dikembangkan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Distrik Jabar. Jumpa lagi dengan saya Dewi Nuraini di podcast Sapa seputar aktual pendidikan juara Distrik Jabar. Di studio Tikomdik telah hadir nih perwakilan dari salah satu SMK hebat yang ada di Kota Bandung, yaitu SMKN 8 Kota Bandung. Di tengah-tengah kita telah hadir Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri ya Pak. Betul. Sekaligus Ketua Tim Sepeda Motor Listrik yaitu Bapak Deden Bakti Indra di SPDMT. Selamat siang Bapak, selamat datang di studio Tikomdik. Dan Pak Deden tidak sendiri nih, beliau ditemani oleh siswa tim sepeda motor listrik yaitu Arya Bayu Lesmana. Selamat datang Kang Arya ya? Arya atau Bayu nih panggilannya? Arya. Oke, selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak-bapak dan Akang? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah semangat. Selalu semangat gitu ya. Kalau di SMK 8 selalu semangat, selalu hebat. Baiklah, hari ini kita sebenarnya ingin mengangkat prestasi dari SMKN 8 yaitu sepeda motor listriknya nih ya, yang tengah viral mungkin ya dari tahun kemarin gitu. Nah, tapi sebelum kita tanya-tanya jauh lagi mungkin berhubung kita kan sebentar lagi bakal PPDB nih ya Pak. Betul. Nah mungkin ada adik-adik dari SMP nih yang minatnya ke SMK dan masih galau nih mau pilih SMK mana gitu ya. Nah mungkin Pak Deden bisa menjelaskan sedikit mungkin tentang profil SMK 8, di mana lokasinya, lalu mungkin program-program keahlian yang ada di sana Pak. Mangga Pak. Oke, terima kasih. Sebelumnya alhamdulillah ya kita mendapat kesempatan diundang nih sama Tikomdik untuk acara podcast ini. Perkenalkan saya Deden Bakti Indra dari SMKN 8 Bandung. Jadi tadi kalau disampaikan banyak adik-adik kita yang di SMP kelas 9 mungkin ya. Yang menuju ke tingkat selanjutnya ke SMK. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan, datang aja ke SMKN 8 Bandung. Oh, ada open house mungkin Pak di sana ya? Insya Allah sedang di planning untuk open house, untuk acara open house sekaligus nanti dalam waktu dekat ada bursa kerja yang akan kita selenggarakan. Yang pertama, saya ngajar di SMKN 8 Bandung itu dari 2010. Lokasi sekolahnya di Jalan Kliningan nomor 31 Kota Bandung. Di kita ada 5 kompetensi keahlian yang digulirkan. Yang pertama, jadi ceritanya dulu kita core-nya otomotif nih. Core-nya otomotif, jadi ada teknik kendaraan ringan untuk roda 4. Ada teknik sepeda motor untuk roda 2 dan ada teknik bodi otomotif, itu untuk bodi kendaraan roda 4. Kemudian seiring berjalannya waktu, perkembangan bertambah nih di kita ada kompetensi keahlian teknik pendingin dan tata udara, serta ada teknik elektroindustri. Itu yang terbaru yang terbaru ya. Kebetulan sejak tahun lalu juga SMKN 8 Bandung menjadi salah satu SMK pusat keunggulan yang mendapat kesempatan tahun lalu untuk masuk ke program pusat keunggulan itu yang kompetensi keahlian teknik pendingin dan tata udara. Oh, yang barunya justru yang masuk ya? Betul. Nah, kebetulan saya pribadi basicnya di sepeda motor, di teknik sepeda motor. Begitu juga Arya yang siswa yang saya ajak hari ini juga basicnya memang dari sepeda motor. Berkaitan dengan apa sih inovasi yang muncul di sepeda motor SMKN 8 Bandung? Ya mungkin yang lagi trending, yang sekarang ini lagi rame ya sepeda motor listrik gitu. Ya nanti mungkin saya bisa cerita lebih jauh lagi nanti tentang sepeda motor listriknya. Yang jelas kita sudah mulai mengawali untuk mengembangkan sepeda motor listrik ini sebetulnya sekitar tahun 2015-an. Oh udah lama ya Pak? Betul. Sebelum kita viral ini udah lama dikembangkan sebelum rame ya. Sebelum rame kan akhirnya ini. Iya. Kita 2015 sempat uji coba sepeda motor listrik. Cuma saat itu kita menggunakan part-part yang memang tersedia saat itu. Gitu. Nggak seperti sekarang lah ya. Kita sempat uji coba dan alhamdulillah berjalan. Cuma mungkin karena belum seramai sekarang. Akhirnya ya redup lagi nih. Begitu sekarang rame tentang sepeda motor listrik. Jadi kita sudah nggak asing. Karena memang sebelumnya pernah melakukan uji coba itu. Gitu, seperti itu. Ya.
Sebenarnya apa sih Pak yang mendorong sekolah untuk mengembangkan proyek ini? Ini kan udah 2015 nih ya. Betul. Sebenarnya apa sih ide, mungkin ada motivasi khusus gitu. Kenapa SMK 8 bisa mengembangkan sepeda motor listrik bahkan sejak tahun 2015 gitu. Betul. Nah mungkin itu yang banyak orang tidak tahu ya. Orang mungkin taunya sekarang. Iya. Padahal kita 2015 pernah mencoba itu. Dulu sih apa sih motivasinya? Awalnya iseng sih. Iseng penasaran ini kalau motor listrik bisa kayaknya jadi penggerak gitu. Iya. Akhirnya kita uji coba dan alhamdulillah berhasil. Seiring dengan program pemerintah yang saat ini sedang fokus pada energi terbarukan, energi ramah lingkungan, dan salah satu fokus utamanya kan ada di kendaraan bermotor ya. Iya. Karena menurut statistik katanya sumbangan kendaraan bermotor yang berbahan bakar minyak itu lumayan besar pada polusi lingkungan. Sehingga pemerintah menggulirkan energi terbarukan itu. Itu yang menjadi dorongan bagi kita. Gimana caranya berinovasi. Kita pun kan harus berpikir bukan saat ini saja. Kita berpikir masa yang jangka akan panjang datang. ya, Betul. untuk anak cucu Jangka kita panjang. nanti. Tentu saja dengan ketersediaan BBM yang semakin menipis gitu. Dengan kondisi lingkungan yang sudah mulai mungkin dikatakan tingkat kesehatannya menurun lah ya dari sisi lingkungan. Udah mulai global warming ya? Global warming. Malah katanya sekarang istilahnya bukan global warming lagi, apa gitu istilahnya saya lupa. Jadi udah lebih tinggi lagi, bukan global warm warming. lagi, udah hot gitu. Oh kalau global boiling kalau nggak salah. Wah Global ya itu udah parah ya global boiling ya. Itu global boiling yang sekarang. Itu yang mendorong kita semua di SMK 8 bagaimana caranya berinovasi untuk mendukung program pemerintah, salah satunya dengan mengkonversikan sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai. Dan itu kita lakukan pertama kali kalau dibuatnya itu di bulan Desember tahun 2022. Oke. Tahun 2022 kita konversi 1 unit sepeda motor Matic menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai. Okay. Kemudian di tahun 2023 itu sekitar bulan Oktober itu kita rakit lagi sepeda motor listrik tapi custom. Oke. Jadi kalau yang pertama itu kita konversi dari sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi listrik. Nah yang kedua ini dari mulai rangka. Rangka sepeda motor. Merakitnya mulai dari rangka ya, bukan udah jadi kan kalau sepeda motor bensin udah jadi ya, tinggal ganti mesinnya aja mungkin ya. Kalau yang Oktober kemarin itu kita mulai dari rangka nih, dari rangka, dari bodi, dari kelistrikan. Prosesnya juga lumayan cukup panjang dari bulan Juni berakhir di bulan Oktober. Dan itu tipenya sih tipe sport motornya. Dengan spesifikasinya juga spesifikasi sporty lah. Yang kebetulan untuk unit motor yang ini kita bekerja sama dengan PLN. PLN UIP 2 Jamali. Jadi kebetulan PLN ada program CSR saat itu. Komunikasi dengan SMKN 8 Bandung. Kemudian pada saat kita berkomunikasi, awalnya sih ya itu dari Honda Beat yang kita konversi itu. Kita dikenal oleh masyarakat, oleh PLN itu yaitu dari Honda Beat itu. Honda Beat yang dikonversi. Betul, yang 2022 itu. Akhirnya kita komunikasi, ada program seperti ini. Saat itu saya dengan tim berdiskusi dengan teman-teman guru, dengan siswa juga. Gimana nih kita ambil challenge-nya atau bagaimana? Akhirnya kita ambil challenge itu. Saat itu yang mengerjakan project itu ada 5 sekolah. Dari kota Bandung, SMKN 8 Bandung. Kemudian dari Jakarta ada 1 sekolah. SMK saya lupa namanya yang dari Jakarta. Kemudian dari Jawa Tengah ada 1. Dari Jawa Timur 1 sekolah. Kemudian dari Bali. Oh, jadi Jawa Barat cuma SMK 8 Jawa aja Barat ya? diwakili oleh SMK 8 Kota Bandung. Karena itu kan Jamali ya, Jawa, Madura, Bali gitu. Oh, Jamali itu ya maksudnya. Jawa, Madura, betul. Bali. Oke. Sehingga 5 sekolah itu akhirnya mendapatkan kesempatan kita merakit sepeda motor. Prosesnya panjang dan di bulan November itu hasilnya dilakukan penjurian. Dan alhamdulillah SMKN 8 Bandung menjadi juara pertama untuk kegiatan perakitan motor listrik itu. Ya mungkin bisa dikatakan levelnya nasional kali ya. Karena saat itu memang udah bertarung dengan provinsi lain soalnya ya. Jadi udah level nasional. Jadi ya kita semua kaget sih sebenarnya karena memang
wow gitu. Iya, betul. Sebuah prestasi yang sangat membanggakan sekali gitu ya Pak ya. Betul sekali. Nah sebetulnya setelah proses yang dengan PLN ini, kita ada satu lagi unit konversi bekerja sama dengan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Itu sama Honda Beat juga yang kita konversi dan kita selesaikan kemarin tahun ini di bulan Januari atau Februari kalau salah. Itu jadi totalnya kita sekarang ada 3 unit sepeda motor listrik. Jadi 2 konversi, satu yang custom, rakit sendiri ya. Iya. Oke. Nah mungkin yang beralih nih ke Kang Arya ya ini. Yeah. Nah kalau tadi kan kita ingin mengajak adik-adik SMP nih yang ingin sekolah mungkin di SMK 8. Nah ini sebenarnya motivasi Kang Arya waktu SMP nih kelas 9 memilih SMK 8 itu apa nih? Kalau boleh tahu. Sebelumnya Arya tuh di SMP kan sering ataupun suka gitu ya, hobi untuk mengoprek sepeda motor. Nah sebelum ada pembukaan di SMK dan SMA, Arya tuh mikir pertamanya saya mau kemana nih gitu. Soalnya kan harus dipikirin dulu baik-baik. Yeah. Ternyata Arya tuh sebelum pendaftaran tuh ngobrol dengan orang tua. Baiknya kemana SMA atau SMK, tetapi sesudah diobrolin lebih baiknya ke SMK. Nah SMK tuh kan beda sama SMA. SMK lebih ke jurusan gitu. Nah ternyata di Kota Bandung ada jurusan yang sesuai dengan hobi Arya di sepeda motor, teknik bisnis sepeda motor. Nah itu yang jadi inspirasi Arya buat masuk SMK 8 dengan tujuan untuk menambah dan mempelajari lebih dalam lagi sepeda untuk motor. Skill yang hobi Arya itu. Jadi berangkatnya dari hobi dulu ya, dari baru hobi menyesuaikan ke sekolah, ke jurusan yang ada di SMK ya. Oke. Jadi begitu adik-adik SMP, salah satu tips mungkin ya untuk memilih SMK itu berarti harus ada passion dulu mungkin ya Pak. Betul. Karena nanti kalau di SMK kan bakal terus ngulik itu ya, keahlian itu yang harus dikuasai nantinya gitu. Nah yang ingin saya tanyakan lebih lanjut nih, bagaimana proses pembelajaran siswa Pak di SMK 8 Bandung ini terkait tim sepeda motor listrik ini, pengembangan pelibatan siswanya itu seperti apa? Mungkin dari Bapak dulu, nanti ke Kang Aryanya. Oke, dari proses pembelajaran sendiri di kami, di kurikulum yang kita gunakan sebelumnya kurikulum 2013 itu, memang dulu ada satu materi tentang motor listrik. Kemudian ketika beralih ke kurikulum Merdeka, malah lebih tersirat lagi tuh di kurikulum Merdeka tentang motor listrik ini. Nyambung banget gitu kan kata saya. Udahlah kita semakin menambah motivasi kita untuk terus mengembangkan tentang sepeda motor listrik ini. Nah, bagaimana prosesnya kita sampai bisa berhasil gitu merakit sepeda motor listrik. Sebetulnya ide awalnya itu hanya dari ide obrolan sebetulnya. Ide obrolan, kebetulan siswa seperti Arya dan teman-temannya ini aktif di bengkel kita. Jadi kadang setelah selesai pembelajaran pun mereka masih ada di bengkel. Oh betah ya. Kalau nggak saya suruh pulang sih malah nggak pulang mungkin. Seperti itu, jadi ngobrol-ngobrol santai sehingga ide-ide itu muncul. Karena mungkin saya kira hampir di semua sekolah ya, ide-ide brilian itu mungkin kalau di kelas agak sulit untuk memunculkan ide brilian karena dengan situasi pembelajaran mungkin yang lebih formal, lebih bagaimana gitu. Nah kalau kita obrolan di luar itu di bengkel ngobrol, ide-ide itu muncul. Ide-ide itu muncul, kemudian kita tampung ide-idenya, saya diskusikan dengan tim yang guru-guru lain yang di sepeda motor. Lalu kalau sudah kita sepakati, kita buat mekanismenya seperti apa. Arya pun dan teman-teman siswa yang lainnya pada saat proses perakitan sepeda motor ini tidak hanya terbatas pada pembelajaran reguler di kelas atau di bengkel. Yang tadi kadang setelah pembelajaran selesai, kita selesai sekitar jam 16. Jadi udah sore tuh selesai pembelajaran. Harusnya pulang ya, itu capek. Ini enggak ya? Ya tapi karena semangatnya itu. Ya udah kita ngumpul di bengkel yuk, ngumpul di bengkel. Akhirnya kita mengerjakannya sore hari justru gitu. Di sore setelah hari pembelajaran beres ya. Betul. Tapi secara teori, secara prinsip-prinsip mendasar memang kita sudah sampaikan di kelas, di program-program pembelajaran reguler. Aplikasinya ketika di kelas atau saat pembelajaran praktek waktunya tidak mencukupi ya kita tarik tuh ke sore hari
Dan alhamdulillah Arya dan siswa lainnya juga semangat. Dan itu akhirnya menular ke adik-adik kelasnya sekarang. Jadi turun temurun. Menularkan semangat, nggak mau pulang ini. Seperti itu mungkin pembelajarannya. Dan mungkin yang paling update lah ya, yang paling update saat ini, kebetulan di kita juga sudah mulai menggulirkan model pembelajaran teaching factory. Nah, untuk teaching factory ini kalau di sepeda motor tentu saja berkaitan dengan jasa layanan servis dan perbaikan sepeda motor. Kemudian untuk masyarakat ya Pak? Untuk masyarakat. Kemudian untuk di TPTU juga sama jasa dan layanan servis, pendinginan atau AC dan lemari es dan sebagainya. Dan memang sudah direncanakan dari tahun lalu sesuai instruksi Pak Kepala Sekolah juga kita sedang mengajukan untuk BLUD. Oh ya. Betul. Dan sekarang sedang proses. Yang mudah-mudahan di akhir tahun ini atau awal tahun depan itu kita bisa sudah lolos. Bisa menjadi gitu. BLUD ya. Sehingga pergerakan kita mungkin akan lebih wow gitu. Lebih lincah mungkin lebih ya lincah. nanti ya. Nah ini untuk Kang Arya itu berarti ikut tim yang tadi ya Pak yang merakit untuk lomba. Betul. Tadi ya. Nah Kang Arya ini bagian apa ini Kang perannya gitu di tim perakitan sepeda motor listrik, bagian apanya mungkin ada pasti dibagi-bagi ya. Nah ini Kang Arya ini bagian apanya? Saya di bagian pengelasan dari dudukan bikin dudukan dan pengelasan di bagian pembuatan rangka gitu. Dan untuk pembuatan bodi juga ikutan. Gitu. Nah itu mungkin tantangan terbesar nih dari tadi ngelas itu berarti ngelas sendiri ya. Nah itu tantangan terbesarnya apa nih dari perakitan sepeda motor listrik ini? Tantangan pertama kan kita sebagai siswa belum terlalu terbiasa gitu kan. Nah tantangan yang terbesar tuh kita harus belajar dulu gitu. Jadi dilatih dulu bersama guru-guru yang udah berpengalaman supaya bisa dan rapi hasilnya gitu. Itu pertama. Oh, ya, berarti harus praktis ya, harus praktis lebih banyak ya. Ternyata soalnya kalau ngelas mungkin harus rapi gitu ya, seperti produksi motor-motor pabrik-pabrik besar ya Pak ya. Betul. Okay. Ya itu istimewanya siswa-siswa yang terlibat di proyek-proyek ini, selain keterampilan di sepeda motornya ada plusnya. Karena ngelas itu kan kompetensi lain ya. Kompetensi lain ya. Jadi belajar ngelas juga, belajar ngecat, belajar ngedempul. Jadi semua dilakukan gitu. Dan mudah-mudahan harapan kita sebagai gurunya setelah lulus nanti dengan keterampilan yang kita bekali itu lebih terbuka peluang yang lebih besar untuk kesuksesan siswa-siswa kita. Iya, betul sekali. Jadi nanti pas lulus dari SMK 8 itu mungkin bisa buka bengkel sendiri mungkin ya. Kalau Arya saat ini sudah mulai sih. Udah mulai kalau ada menerima panggilan. Gitu. Oh ya, bagus ya. Udah usaha sampingan dari sekarang ya. Iya. Nah, tadi kan SMK 8 sudah memproduksi ada tiga unit. Nah, apa yang membedakan produksi hasil SMK 8 sama yang ada di luaran sana mungkin Pak? Ada spesifikasi khusus mungkin? Oke. Yang membedakan sepeda motor listrik rakitan kita sebetulnya untuk yang konversi, saya lihat sih banyak juga SMK teman-teman SMK lain khususnya yang jurusan sepeda motor ini yang produksi seperti itu. Nah, apa sih yang menjadi kelebihan yang SMKN 8 Bandung? Kita selalu berkomunikasi dengan industri-industri terkait. Karena bagaimanapun juga perkembangan di industri yang harus kita adaptasi kan. Sebagai contoh misalnya dulu kan baterai itu susahnya minta ampun tuh. Nyari baterai. Nah, kita komunikasi dengan industri, oh ternyata di baterai sudah ada inovasi begini, sudah ada inovasi begitu. Gitu. Bahkan yang terakhir ini kalau tidak salah informasi dari Kementerian ESDM, di pihak Kementerian ESDM pun sudah ada baterai yang dirakit oleh Kementerian ESDM. Sehingga ketersediaannya mungkin sekarang lebih gampang lah ya. Lebih terjangkau juga mungkin ya Pak harganya ya. Kemudian yang kedua, selain dari sisi teknis seperti itu, kelebihan sepeda motor yang kita miliki ya kita produksi motor sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Custom tadi ya. Betul. Bisa mungkin kalau ada yang request bisa disesuaikan gitu ya. Betul, termasuk performanya ya. Kalau mau yang motornya buat santai aja gitu ya udah kita setting santai gitu. Tapi kalau pengen sporty mau garang ya kita bikin garang juga gitu. Ya tergantung nanti kalau misalnya ada yang tertarik mau modelnya yang di custom itu boleh juga gitu. Karena yang tadi pengalaman Arya dan teman-teman
bukan hanya tentang sepeda motor listriknya, tapi tentang lasnya, tentang ngecatnya, tentang bodinya. Jadi belajar custom juga. Belajar gitu. custom juga ya. Nah ini pengen denger nih langsung dari Kang Aryanya, manfaat yang sangat dirasakan sekali setelah tadi kan udah ikut kejuaraan nasional lah istilahnya gitu ya. Nah manfaatnya apa nih dari segi pendidikan maupun dari segi keterampilan yang sangat dirasakan oleh Kang Arya nih ikut sebagai tim sepeda motor listrik ini apa? Yang pertama itu paling penting itu pengalaman sangat betul. banyak sekali kan dari mulai pembelajaran apa yang belum mengerti dan dilatih menjadi paham dan juga sangat berguna gitu buat Arya ntar dan teman-teman itu kalau setelah lulus kita ingin apa gitu, misal kita ingin berusaha di bidang otomotif, kita kan kalau untuk sekarang gitu otomotif kan sudah terbilang banyak gitu. Yeah. Nah, gimana coba untuk ke listrik gitu. Nah, pengalaman itu udah didapat di sekolah. Nah, kita bisa jadikan pengalaman itu buat di usaha yang udah lulus sekarang kami gitu. Sudah itu kita juga dapat banyak pengalaman. Jadi nggak terlalu kosong untuk membuka usahanya. Udah ada gambaran gitu. Nah, itu yang pertama pengalaman. Untuk dari segi pendidikan kita juga bisa mengajarkan ke adik-adik kelas kita gitu apa pembelajaran apa yang kita dapatkan di dalam kelas maupun di luar kelas dan juga kompetensi yang di motor listrik itu. Oke, jadi pengalamannya bisa di-sharing ya. Tadi bisa diwariskan bisa mungkin diwariskan. Ya ke adik-adik yang di SMK 8. Nah, tadi Pak kalau misalnya bisa custom berarti SMK 8 kan sudah menerima orderan mungkin dari masyarakat, saya mau pengen konversi nih motor saya misalnya tadi Beat atau Mio saya yang lama nih, bisa dikonversiin gak sih gitu? Bisa banget. Oh bisa. Bisa banget. Tapi harus bayar ya Pak? Ada harga yang untuk konversiannya itu kalau mungkin kita sih mesinnya. pada prinsipnya gini ya Mbak, karena kita tidak terlepas dari proses pembelajaran. Gitu. Mungkin untuk spare part tidak bisalah kita support kalau spare part itu. Tapi kalau untuk jasanya misalnya itu bisa dibicarakan lah kalau masalah jasa gitu. Oke, bisa dinego ya. Betul. Jadi beberapa kali kita ikut pameran, ikut expo, ada banyak sekali expo yang kita ikuti. Respon dari masyarakat juga cukup antusias. Dulu 2022 itu pameran di Majalengka, sampai ada satu ibu-ibu datang ke booth kita ngobrol. Anak saya motornya Ninja katanya gitu. Pengen dikonversi bisa enggak? Karena lihatnya kan yang Matic ya. Iya. Kalau Ninja kan bayangannya sport atau gimana. Ya saya bilang ya silahkan datang aja pasti bisa saya bilang gitu. Bisa. Kemudian dimanapun expo kita antusiasmenya tinggi. Yang di Gedung Sate pernah kita ikuti juga sama. Dan alhamdulillah banyak juga yang mengapresiasi kita, termasuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan juga mengapresiasi. Kemudian Bapak Kepala Tikomdik juga gitu. Dari Kementerian ESDM juga alhamdulillah sih dengan inovasi yang kita lahirkan ini kita semakin banyak dikenal. Iya. Jadi boleh ya agak narsis dikit ya. Jadi kalau mau coba googling gitu SMKN 8 Bandung atau sepeda motor listrik SMKN 8 Bandung muncullah banyak opsi untuk cari beritanya gitu. Mau nyari nama saya boleh, mau nyari nama Arya juga boleh. Udah viral nih kayaknya bapak-bapak ini ya. Karena waktu itu saya sempat sampai 1 minggu 2 minggu itu setiap sedang di sekolah itu pasti ada telepon, Pak Deden itu ada tamu, Pak Deden itu ada tamu. Saya pikir siapa gitu. Ternyata media banyak yang ini wawancara mungkin ya Pak. Betul. Meliput ya. Betul. Ya saya tahu sih SMK lain juga mungkin ada juga yang berinovasi. Cuma kebetulan mungkin orang melihat ada yang menarik nih dari produk kami sehingga punya daya tarik sendiri. Ada yang khas sendiri. Mungkin ya. Iya. Mungkin hasil ikut lomba juga mungkin ya Pak, itu ikut menaikkan pamor SMK 8 juga nih sepeda listriknya ya. Jadi selain ikut lomba sepeda motor, ya Arya juga sebetulnya ini mantan juara. Juara kontes. Jadi kita hampir tiap tahun itu selalu ada kontes rutin yang kita ikuti. Bahkan Sabtu depan pun kita sedang mempersiapkan Arya ini. Sedang dipersiapkan Arya dengan 2 orang temannya untuk mengikuti kontes juga. Sudah di level Jawa. Jadi sepulau Jawa. Insya Allah Sabtu tanggal 27 pelaksanaan kontesnya. Mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik, bisa mengukir prestasi lagi gitu. Amin ya, saya doakan nih semoga lancar nanti lombanya ya. Amin. Ini kayaknya udah pro ikut lomba nih ya Kang Weni ya, makanya bawa kesini.
Ini pesan terakhir mungkin Pak nih. Pertanyaan terakhir nih, apa ada pesan atau mungkin inspirasi yang ingin dibagikan kepada SMK-SMK lain mungkin terkait sepeda listrik ini yang teknologi ramah lingkungan yang mungkin bisa diterapkan nanti kepada SMK-SMK lain yang memang ingin membuka keahlian baru mungkin terkait sepeda listrik ini? Kalau saya berpesan mungkin untuk teman-teman di SMK lain, satu saja pesan saya, jangan pernah berhenti berinovasi. Betul. Karena kalau kita berhenti berinovasi ya sudah selesai. Iya betul. Pemikiran kita ya sudah selesai, mau diapakan mentok lagi gitu ya jadinya. Udah. Karena bagi saya sih kreasi, inovasi itu penting. Itu yang membuat hidup kita menjadi lebih ceria gitu ya, lebih bermakna lebih juga bermakna, gitu ya. Gitu. Apalagi untuk masyarakat ya nanti kita bisa jadi, lebih bermanfaat. Ya, akhirnya kan pada akhirnya saya harap sih semua SMK di Jawa Barat, kemudian mungkin di Indonesia, seluruh Indonesia bisa saling berlomba dalam berkreasi, berinovasi dan berprestasi. Itu harapan saya sehingga apa yang diimpikan, apa yang menjadi tujuan dari SMK ini bisa terwujud. Betul. Dengan lancar, dengan sukses. Dan saya pribadi sih melihat bersyukur menjadi seorang guru. Karena investasi guru itu mungkin tidak ternilai dengan harta. Harta, ya betul. Tapi apa yang kita tularkan kepada anak-anak kita itu insya Allah seumur hidup nggak akan putus tuh. Gitu. Ya betul. Ini bisa jadi amal jariah juga ya Pak ya. Insya Allah, amin, mudah-mudahan. Itu mungkin pesan saya bagi teman-teman SMK. Jadi jangan berhenti berkreasi, jangan berhenti berinovasi. Ya. Mungkin dari Kang Arya nih, ada pesan atau kesan? Ada pesan untuk yang bisa dibagikan untuk mungkin teman-teman di SMK yang lain? Untuk pesan yang pertama, benar apa kata Pak Deden, jangan berhenti berinovasi. Dan yang kedua, jangan pernah takut untuk mencoba. Gitu. Ya, karena kan kita tidak tahu gitu selama kita mencoba berhasil atau tidaknya. Tetapi dengan kita mencoba itu udah membuka jalan untuk keberhasilan di depannya gitu. Dan untuk yang ketiga, untuk seumuran Arya gitu kan, kebanyakan rata-rata misalnya untuk sudah memulai perencanaan, terkadang suka males gitu, suka males ataupun banyak lagi dari itu. Banyak godaan ya. Banyak godaannya untuk apa-apa tuh. Nah diharapkan untuk kedepannya gitu, bisa dihilangkan gitu, itu dihilangkan agar kita saat berinovasi atau mencoba itu tidak gagal. Itu salah satu kegagalannya. Oke. Gitu. Jadi jangan menyerah juga jangan mungkin menyerah ya. Juga, ya. Kalau udah gagal itu jangan putus asa. Coba lagi jangan terus mentok ya. di situ gitu ya. Iya betul. Makanya harus terus berinovasi tadi. Iya, terima kasih nih Pak Deden, Kang Arya sudah berbagi pengalamannya, berbagi pengetahuannya tentang sepeda listrik yang ada di SMKN Kota Bandung. Saya SMKN 8 Kota Bandung. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya Pak. Mungkin banyak nanti mungkin bisa mengundang Tikkomdik untuk meliput langsung melihat motor listrik yang ada di sana gitu. Boleh. Iya. Baik, Wagi Distrik Jabar. Demikian podcast Sapa Distrik kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Dan kali ini waktu tidak hanya mengundang SMK-SMK yang ada di Kota Bandung saja, tapi kita bisa mengundang SMK-SMK hebat yang ada di se-Jawa Barat. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu follow sosial media Distrik Jabar dan selalu cek website Distrik Jabar juga untuk info dan update berita terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.